Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya saat ini mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa, SEMM. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai time value of money. Apa itu time value of money? Uang yang diketahui memang memiliki nominal yang tetap, baik itu ratusan rupiah ataupun ribuan dolar. Namun seiring waktu nominal 10.000 rupiah saat ini dapat bernilai setara dengan 100.000 rupiah. Saat ini di masa depan, meskipun dengan nominal yang serupa, nilai uang yang dapat berubah-ubah. Konsep nilai yang dikenal dengan time value of money atau dinilai waktu uang adalah sebuah konsep bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibanding di masa depan dengan nominal yang sama. Dalam kata lain, nilai sejumlah uang dipengaruhi oleh waktu. Konsep ini tentu berkonotasi positif apabila uang diputar atau diinvestasikan. Namun hal ini tidak selalu terjadi demikian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan nilai uang. Faktor yang paling dikenal dengan inflasi atau kenaikan harga barang 5.000 rupiah di tahun 90-an membuat dapat membeli banyak hal yang dibandingkan dengan 5.000 rupiah di tahun 2020-an yang karenanya daya beli menjadi turun dan sekali lagi membuktikan bahwa penyegaran investasi uang lebih baik dilakukan. Berkaitan dengan investasi, nilai uang dapat berubah dengan adanya bunga majemuk. Hal tersebut merupakan jumlah bunga hasil jumlah yang awal yang diinvestasikan dan diakumulasi bunga pada waktu tertentu, baik bulanan, 3 bulan ataupun tahunan. Dalam memanfaatkan time value of money untuk investasi, kita perlu mengetahui biaya peluangnya. Investasi dapat berarti banyak hal. Kamu bisa membelanjakan uang untuk alat produksi dan mendapat retur, atau menginvestasikannya dan mendapat retur lebih dari opsi pertama. Selisih keuntungan yang kamu dapatkan dari opsi tersebut adalah biaya peluang yang bisa kamu dapatkan ataupun lewatkan. Maka dari itu, kita perlu memikirkan dengan matang bagaimana uang yang akan diinvestasikan. Selain poin ini, kesan yang terpancar terkait TVM ini berpotensi membuat kita terburu-buru berinvestasi, padahal investasi tidak menjamin keuntungan karena banyaknya potensi risiko yang justru mengarahkan kepada kerugian bahkan kehilangan nilai uang. Pertumbuhan nilai uang hanya berlaku jika investasi yang dilakukan menghasilkan retur positif. Menginvestasikan uang memang lebih baik daripada membiarkannya tersimpan, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan. Manfaat time value of money. Yang pertama, bagi pribadi, aktivitas menabung akan lebih terencana dan berjalan baik dengan memahami TVM. Kita dapat mempertimbangkan jumlah uang yang perlu disimpan dengan tujuan yang ingin kita capai dengan uang tersebut. Mengikuti hal ini, kita juga jadi tahu kapan harus menggunakan uang, apakah lebih baik dipakai sekarang atau waktu mendatang. Yang kedua, bagi perusahaan, uang bukanlah perihal yang main-main dalam lingkup perusahaan. TVM bermanfaat untuk menghitung dan merancang anggaran produksi, pengembangan produk, serta inovasi. Ketiga hal tadi dapat menjadi investasi perusahaan yang lagi-lagi perlu TVM untuk mengetahui apakah investasi ini menguntungkan perusahaan atau tidak. Yang ketiga, bagi investor, konsep TVM ini adalah dasar kegiatan berinvestasi. Investor akan dengan hati-hati mencari peluang
dan waktu yang tepat untuk menginvestasikan uangnya. Dengan mengetahui ini berdasarkan pertimbangan retur, resiko, inflasi, dan lainnya, mereka bisa meraup profit lebih banyak. 3 konsep time value of money. Yang pertama, present value. Present value merupakan nilai uang yang dimiliki saat ini dan berpotensi dibungakan untuk jumlah pendapatan yang lebih besar di masa depan. Nilai ini digunakan untuk mengetahui jumlah uang yang harus diinvestasikan saat ini atau nilai saat ini dari uang yang di masa depan. Yang kedua, future value adalah merupakan nilai uang yang akan diterima di masa depan dengan jumlah uang yang kita miliki saat ini. Nilai dan jumlahnya otomatis akan meningkat, bahkan berkali lipat apabila uang ini diinvestasikan dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Yang ketiga, anuitas. Anuitas dapat diartikan sebagai pembayaran berangsur dalam jangka waktu yang disepakati. Aktivitas ini lebih dikenal sebagai cicilan dengan besaran jumlah pembayarannya tetap dalam perusahaan asuransi. Anuitas merupakan kontrak pembayaran imbalan premi secara berkala kepada nasabah. Konsep ini berfungsi untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Rumus time value of money. Konsep di atas tadinya memiliki rumus perhitungan masing-masing. Apabila kita menemukan present atau future value agar dapat merencanakan dan membuat keputusan keuangan lebih baik, terapkan rumus seperti di yang kita lihat. Sebelum itu ada beberapa istilah keterangan yang perlu kita ketahui di dalam rumus, yaitu PP, present value atau nilai uang saat ini, FV, future value ya atau nilai uang di masa depan, I atau interest atau tingkat suku bunga, N adalah interval tahunan. Rumus ini dapat kita terapkan di dalam contoh, misalnya kita hendak menabung di bank tahunan sejumlah 5 juta dengan suku bunga sebesar 10%. Untuk mengetahui total tabungan ini di 3 tahun ke depan, kita perlu menggunakan rumus future value. FP sama dengan PP dalam kurung 1 ditambah I dibagi N. FP sama dengan 5 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,1 dibagi 3. FP 5 juta di 1,1 dibagi 3. 5 juta 1,3 dalam kurung 1 di koma 331 sama dengan 6.655.000. Rumus ini dapat kita terapkan di dalam contoh soal, misalnya kita hendak menabung di bank, ya kan, seperti sudah yang kita lihat. Kesimpulannya itu kita bisa mendapatkan uang sebesar 6.655.000 dari uang yang kita tabung di bank selama 3 tahun. Contoh lainnya itu kita ingin menabung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta setelah 2 tahun menabung. Tingkat suku bunganya adalah 5%. Selain mengetahui jumlah uang yang harus ditabung, hasil dari hitungan ini juga berarti nilai uang yang saat ini dari nominal di masa depan. Kita perlu menggunakan rumus present value. PV sama dengan FP dibagi dalam kurung 1 tambah I dibagi N. 15 juta dibagi dalam kurung 1 tambah 0,5 dibagi 2. 0,5 itu adalah persenannya dan 2 itu adalah angka tahunannya. 15 juta dibagi 1,05. 15 juta dibagi 1,1025 sama dengan 13 juta 605
5.500. Hasil dibulatkan, kesimpulannya kita perlu menabung sebesar hasil perhitungan di atas atau nilai 13.605.500 saat ini setara dengan 15 juta di masa depan apabila kita menginvestasikan selama 2 tahun. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.